Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi soleh-solehahnya satu unggulan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga anak-anakku semua selalu dalam keadaan sehat serta selalu bersemangat. Berjumpa kembali dengan Usani di mata pelajaran Al-Quran Hadis di tema pelajaran yang kelima, yaitu pembahasan tentang surah Al-Ikhlas. Anak-anakku, Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Di dalamnya ada perintah Allah yang harus dikerjakan, ada larangan Allah yang harus dijauhi. Di dalam Al-Quran juga terdapat cerita. Semua hal tentang kehidupan ada di dalam Al-Quran. Membaca Al-Quran adalah merupakan amalan soleh. Jadi, yuk mari bersungguh-sungguh dalam mempelajari Al-Quran. Baik anak-anakku, kita langsung masuk kepada pembahasan tentang surah Al-Ikhlas. Mengenal surah Al-Ikhlas. Al-Ikhlas artinya memurnikan keesaan Allah. Surah Al-Ikhlas merupakan surah yang ke-112. Surah Al-Ikhlas diturunkan di kota Mekah. Jadi surah Al-Ikhlas tergolong ke dalam surah Makkiyah. Surah Al-Ikhlas terdiri dari 4 ayat. Dan surah Al-Ikhlas turun sesudah surah An-Nas. Anak-anakku, surah Al-Ikhlas menjelaskan bahwa Allah itu Maha Esa. Artinya bahwa Allah itu satu. Allah tidak punya anak, tidak juga diperanakkan. Allah tidak dilahirkan maupun melahirkan. Allah itu tidak sama dengan makhluknya, baik bentuk maupun sifatnya. Nah, anak-anakku, orang yang tidak mempercayai adanya Allah disebut orang kafir. Sedang perbuatan menyekutukan Allah disebut perbuatan syirik. Sedangkan orang yang menyekutukan Allah dengan yang lain disebut musyrik. Baik anak-anakku, mari kita baca bersama surah Al-Ikhlas. 1, 2. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, setelah kita baca bersama surah Al-Ikhlas, sekarang akan kita pelajari bagian-bagian dari surah Al-Ikhlas tersebut. Surah Al-Ikhlas ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Artinya, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Di dalam ayat pertama tersebut menjelaskan dahulu ketika orang-orang Yahudi mengatakan kami menyembah Uzair anak Allah, dan orang Nasrani mengatakan kami menyembah Isa anak Allah. Kemudian orang-orang musyrik mengatakan kami menyembah berhala. Maka Allah menegaskan di dalam ayat pertama ini bahwa Allah adalah Maha Esa. Dialah Allah Tuhan yang satu, yang tiada tandingannya, tiada lawannya, dan tiada sekutu baginya. Kemudian surah Al-Ikhlas ayat kedua. Allahus samad. Artinya, Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Nah, maksud dari ayat ini adalah seluruh makhluk bergantung kepada Allah dalam kebutuhan dan sarana mereka. Ayat ketiga. Lam yalid wa lam yulad. Artinya, dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Maksudnya bahwa Allah itu tidak punya anak, juga tidak melahirkan. Ayat keempat. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Dia di sini maksudnya adalah dia Allah. Allah yang memiliki segala sesuatu dan yang menciptakannya. Maka mana mungkin Allah memiliki tandingan dari kalangan makhluknya.
yang bisa menyamainya. Nah, anak-anakku, hanya ini sedikit materi yang bisa Usani sampaikan pada kesempatan kali ini. Jadi anak-anakku tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.